perkenalkan, akan melakukan coaching dengan teman saya, Pak Priyo. Saya sebagai coach di sini dan Pak Priyo sebagai coachee. Assalamualaikum Pak Priyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suhan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Oh iya Pak, pada pertemuan kali ini mau menyampaikan tentang apa nih? Ini Bapak, murid-murid di kelas saya minat pada pelajaran bahasa Maduranya itu kurang Bapak. Terus pinginnya Pak Priyo itu seperti apa? Saya itu pengennya murid-murid saya itu semangat dan antusias dalam pelajaran bahasa Madura. Padahal selaku orang Madura itu harus kita kuasai kan Pak, karena bahasa Madura adalah bahasa ibu yang serat akan budaya. Oh, berarti nanti Pak Priyo pinginnya anak-anak itu semangat dan antusias dalam pelajaran bahasa Madura. Tapi kan Pak Priyo tahu kan bahasa Madura itu materinya cukup banyak. Kira-kira materi apa yang akan Bapak Priyo bawakan nanti? Iya Bapak, tentang percakapan bahasa Madura dan penulisannya bahasa Madura Bapak. Oh, oke. Berarti kita hari ini akan membahas tentang kurangnya semangat dan antusiasme murid dalam pembelajaran bahasa Madura, materi baca tulis aksara Jawa ya Pak ya? Ya benar sekali Bapak. Terus kalau diukur dari tingkat keberhasilannya seperti apa nanti? Murid-murid kelas saya suka dulu. Yang utama itu suka dulu saat materi aksara Jawa, dan selanjutnya mereka paham dan bisa baca aksara Jawa dengan lancar. Oke, jadi hari ini kita punya waktu ngobrolan nih Pak, sekitar 15 menit sampai dengan 20 menit ya Pak Priyo. Oke Pak, siap. Kalau bicara dari frekuensi tingkatnya 1 sampai 10, keadaan murid-murid Bapak di kelas itu pada versi berapa sekarang Pak? Kalau saat ini masih di angka 3 ya Pak. Berarti cukup rendah ya Pak ya? Iya Bapak. Terus pengennya nanti sampai di level berapa Pak Priyo, targetnya Pak Priyo ini nanti? Target saya dari 3 sampai 7 minimal. Syukur-syukur sampai 8 atau enggak 9 Bapak. Berarti kekuatan apa yang bisa membuat Pak Priyo itu yakin akan hal yang bisa itu teratasi Bapak? Karena memang saya punya tekad agar murid-murid saya ini paham aksara Jawa, tapi mereka bisa mengimplementasikan aksara Jawa tersebut ketika mereka besar nantinya. Saya juga mempunyai beberapa strategi yang bisa saya terapkan tentunya dalam pembelajaran bahasa Madura. Itu. Berarti peluang yang akan diambil dari kekuatan yang dimiliki Pak Priyo nantinya itu apa saja Pak kira-kira? Murid saya bisa aktif dalam pembelajaran karena mereka pada dasarnya aktif. Murid saya juga kreatif kalau diajak untuk membuat media pembelajaran. Terus hambatan apa yang akan dihadapi Bapak? Anak-anak akan kesulitan saat membedakan aksara Jawa dan juga menggabungkan hurufnya. Ya mungkin selain itu kan aksara Jawa juga ada pasangannya begitu Bapak. Terus apa solusinya Pak
pembelajaran yang menyenangkan. Menggunakan permainan mungkin karena anak SD pada dasarnya kan membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan permainan tersebut juga bisa melibatkan siswa untuk berperan aktif. Dengan begitu siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, sadar, dan terarah. Kira-kira apa rencana Pak Priyo untuk mengatasi masalah tentang kurangnya semangat dan antusiasme murid dalam pembelajaran bahasa Madura, materi baca tulis aksara Madura, aksara Jawa itu Bapak? Lumayan banyak sih Pak. Dengan bernyanyi aksara Jawa dan menghafal setiap lari. Kedua, menggunakan kartu. Ketiga, menggunakan gambar dengan digabungkan huruf yang ada. Bagus. Berarti adakah kiranya prioritas yang akan diambil dulu Bapak? Ada Bapak yang menggabungkan kartu mungkin ya Pak. Kira-kira strategi apa yang akan Bapak ambil nantinya? Dalam pembelajaran aksara Madura, nanti saya akan menggunakan permainan seperti taskar gitu. Terus murid nanti akan membuat kartu dengan warna yang bermacam-macam dan memberi warna sama aksara dengan yang mirip. Jadi mereka bisa menulis dan langsung bisa mengamati huruf. Tentunya bekerja bersama dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok tersebut akan mencoba menggabungkan dua huruf dengan warna yang berbeda untuk menemukan kata yang baru. Mereka juga bisa menemukan arti kata yang baru, atau mungkin bahkan tidak ada kata dari gabungan huruf itu dalam bahasa Madura. Disitulah saya sebagai guru akan memberikan pengarahan jika memang kata itu bisa dipakai atau tidak. Terus bagaimana jangka waktu dari strategi tadi Bapak? Saya rasa lumayan efektif J. Dengan pembelajaran yang anak bisa terlihat sendiri pasti akan terkesan dan membekas dalam pikiran mereka. Kira-kira ukuran keberhasilan dari strategi tadi itu apa Pak Priyo menurut jenengan? Mereka bisa membaca aksara Jawa yang mereka gabung. Mereka juga bisa menemukan arti kata yang baru dan mengetahui makna kata tersebut. Terus dalam perjalanannya pasti ada gangguan sih Pak ya. Terus bagaimana Bapak akan mengantisipasi gangguan itu? Pasti itu Pak. Saya akan mengidentifikasi dulu seperti apa masalahnya. Jika hanya tentang tidak bawa alat untuk membuat kartu, saya akan menyiapkan alat yang akan mereka gunakan untuk membuat kartu. Jika mereka tidak semangat untuk belajar, maka saya akan menyampaikan bahwa aksara Jawa ini adalah salah satu budaya yang harus kita lestarikan dan mereka punya andil di dalamnya, sehingga menimbulkan rasa memiliki tanggung jawab. Itu Bapak Tuhan. Baik. Berarti sudah ada plan-plan ke depan ya Pak Priyo ya? Iya, betul sekali Bapak. Oke,
Terus kira-kira kapan strategi tadi itu akan Bapak realisasikan? Minggu depan, mungkin saat ada mata pelajaran bahasa Madura. Terus kira-kira siapa saja yang akan Bapak bantu dalam hal ini, yang bisa membantu Bapak? Pertama, murid-murid saya, tentunya kedua orang tua atau wali murid, yang ketiga rekan sejawat. Terus wujud bantuannya itu kira-kira seperti apa yang Bapak inginkan? Nanti untuk murid-murid saya, tentunya dalam pembuatan kartu harus aktif. Wali murid bisa mengulanginya di rumah agar ada kerjasama antara anak dan orang tua. Di sini juga ada bonding untuk kebersamaan mereka. Untuk rekan sejawat, saya minta sebagai pengamat dan dalam pembelajaran, saya mungkin seperti supervisor gitu ya Bapak. Sebelum sama Bapak kepala sekolah dan juga untuk dokumentasi. Oke, berarti Bapak akan melakukan aksinya minggu depan dalam mapel bahasa Madura dengan menggunakan strategi Taskar dalam peningkatan semangat dan antusiasme murid dalam pembelajaran bahasa Madura dengan melibatkan murid, orang tua, dan juga rekan sejawat. Betul kan begitu Bapak? Iya Bapak. Berarti saya tunggu cerita aksi Bapak dalam dan keberhasilannya di pertemuan yang akan datang. Wah, waktunya sudah hampir habis ini Pak Mario. Maklum, ngobrolnya sampai kemana-mana ya Pak. Nah, sekarang kira-kira apa saja yang kita dapat pada diskusi atau pada pertemuan kali ini Bapak? Alhamdulillah sudah tercerahkan tentang pembelajaran bahasa Madura. Yang pertama, saya akan menggunakan permainan Taskar dalam materi aksara Jawa. Yang kedua, anak membuat langsung Taskar tersebut. Dan yang ketiga, anak juga membuat kata baru sendiri dari kartu mereka. Dan yang keempat, saya membutuhkan mereka aktif dalam pembelajaran. Butuh orang tua juga agar mereka belajar di rumah, dan butuh rekan sejawat untuk menjadi supervisor dan juga dokumentasi. Terima kasih atas bantuan Bapak. Semoga rencana yang sudah kita bahas tadi dapat terlaksana. Jadi Bapak, mohon maaf, ada gangguan internet Bapak. Pak Priyo? Siap? Iya Bapak. Halo? Ya. Halo Bapak Priyo? Ya. Mohon ya. maaf Pak, ada gangguan internet Bapak tadi. Iya. Mohon diulang, kira-kira apa saja yang kita dapatkan pada hari ini Bapak? Ya Bapak, alhamdulillah sudah tercerahkan tentang pembelajaran bahasa Madura. Yang pertama, saya akan menggunakan permainan Taskar dalam materi aksara Jawa. Yang kedua, anak membuat langsung Taskar tersebut. Dan yang ketiga, anak juga membuat kata baru sendiri dari kartu mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, saya membutuhkan mereka aktif dalam pembelajaran. Butuh orang tua juga agar mereka belajar di rumah, dan butuh rekan sejawat untuk menjadi supervisor dan juga dokumentasi.
Terima kasih atas bantuan Bapak Sulhan. Semoga Sama-sama Bapak. yang sudah kita bahas tadi dapat terlaksana